Konten ini hadir sebagai buah ikhtiar untuk menghadirkan nilai yang jauh lebih bermakna dari result duniawi. Nilai-nilai dalam bingkai spiritual yang semestinya menjadi motivasi dalam terus sebuah bisnis. Itulah kenapa, konten ini diberi judul The Celestial Management, atau manajemen langit, manajemen ilahiyah yang turun dari langit. A Voyage to Eternity, Peter Drucker, 4 tahun silam dalam buku Managing for Results 1964, menggambarkan keberadaan sebuah bisnis sebagai entitas pencetak laba. Ketika organisasi bisnis bisa menggerakkan kinerja laporan keuangan, selesailah tugas utama yang diembannya. Sebaliknya, ketika laporan keuangan jalan di tempat, atau bahkan turun tajam, tugas gagal diselesaikan. Tak pelak, obsesi untuk terus-menerus menciptakan dan menggerakkan laporan keuangan acap menjadi ruh utama bisnis. Tekanan untuk menciptakan profit memandu para pengambil kebijakan dalam organisasi bisnis melakukan segala upaya yang terkadang cenderung tamak, dan lekat dengan tujuan-tujuan jangka pendek keuntungan finansial belaka. Apakah cara ini yang dipakai bisa merugikan nasabah, pemilik saham, atau bahkan lingkungan, tidak menjadi soal, selama target keuntungan finansial digenggam. Skandal manipulasi laporan keuangan yang mengguncang perusahaan-perusahaan raksasa, seperti WorldCom, Enron, Merck, dan Xerox setidaknya membuktikan fenomena itu. Ketika bisnis tidak lagi bisa menjadi mesin uang seperti yang diharapkan. WorldCom, perusahaan dengan klaim aset 107 miliar dolar Amerika, atau senilai lebih dari 900 triliun rupiah, tak mau kehilangan muka. Manajemen melakukan rekayasa keuangan sebagai gincu, dan bedak penutup bopeng laporan keuangan. Tapi apalah cur, publik tidak bisa dibohongi terus-menerus, dan akhirnya kebobrokan keuangan perusahaan telekomunikasi itu pun terbongkar. WorldCom hanyalah ilustrasi, betapa tujuan-tujuan jangka pendek pada akhirnya justru menyeret perusahaan itu kepada kebangkrutan, yang digambarkan sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Amerika. Jauh sebelum itu, Kenichi Ohmae, Borderless World, 1990, melayangkan kritik pada praktik bisnis barat, khususnya yang ditunjukkan banyak perusahaan di Amerika. Menurutnya, para pebisnis pada motif untuk memaksimalkan financial gains, ketimbang menikmati pertumbuhan moderat sembari menikmati sukses finansial dalam bingkai kesinambungan bisnis, dan memperluas manfaat sosial atau social benefit. Gaya bisnis yang mengemuka sangat pragmatis dan seketika, ditandai dengan pertanyaannya, apa keuntungan yang bisa saya peroleh sekarang? Dan bukan apakah itu bisa memberi manfaat kepada banyak orang, dan untuk periode waktu yang lama. Godaan untuk lebih menciptakan keuntungan sesaat, menipiskan elan vital penciptaan keuntungan yang berkesinambungan, atau sustainable result. Bisnis direduksi hanya pada tujuan jangka pendek, atau bahkan hanya untuk memenuhi urusan perut, atau for bread alone. Nilai-nilai kejujuran, moralitas, universalitas, spiritualitas yang diusung melalui jargon, bisnis ethics dianggap sebagai cost atau biaya itu sendiri. Namun, eksistensi model bisnis seperti ini mulai dipertanyakan. Nilai etik dalam bisnis mulai dipandang sebagai keniscayaan. MC Kenzie, misalnya menyebut sebuah organisasi bisnis harus konsisten menerapkan 7S. Saret Value, strategi structure, system, style, staff, dan skill. Di mana nilai-nilai etik Saret Value menjadi bagian terpenting yang mewarnai nilai-nilai yang lain. Penerapan nilai-nilai kebaikan, moralitas, dipercaya menjadi perekat keselarasan dan keharmonisan, bukan saja bagi shareholder, tapi juga stakeholder. Karena itu, nilai-nilai etik semestinya menjadi pemandu bagi setiap CEO dan kru perusahaan dalam menjalankan dan mengejar target profit perusahaan. Apa gunanya menciptakan keuntungan berlipat dengan menghalalkan segala cara, bila maut keburu menjemput? Apa gunanya menciptakan keuntungan sesaat dengan mengorbankan reputasi dunia akhirat? Kematian membuka mata kita banyak hal. Kematian mengingatkan kita betapa ada sesuatu yang jauh bernilai dalam hidup ini dari sekedar motivasi for bread alone, result yang kita capai, apakah itu kekayaan, kemewahan, kemegahan, dan selaksa kebanggaan, tanggal begitu kematian datang. Kehidupan baru yang jauh lebih abadi terbentang. Result yang kita dewakan tak lagi bernilai. Jadi, mengapa terpukau dengan result dunia? Buku yang ada di tangan pembaca ini, hadir sebagai buah ikhtiar untuk menghadirkan nilai yang jauh lebih bermakna dari result duniawi.
Nilai-nilai dalam bingkai spiritual yang semestinya menjadi motivasi dan ruh sebuah bisnis. Itulah kenapa konten ini diberi judul The Celestial Management, atau manajemen langit, manajemen ilahiyah yang turun dari langit. Langit yang luas, yang indah, langit yang berwarna-warni bermandi cahaya, seperti tak berhenti memberi tanda betapa luas dan perkasanya Sang Khalik, penguasa jagat raya. Kadang kita memandang langit hanya sebatas horizon pembatas mata memandang. Padahal, langit jauh lebih luas dan tak terhingga. Menikmati langit dan isinya, menyadarkan betapa sangat kecilnya kita. Bumi yang kita pijak, hanyalah satu planet dalam tata surya, di mana matahari sebagai pusatnya. Matahari hanyalah salah satu anggota dari sebuah sistem bintang-bintang dari galaksi Bima Sakti. Sementara galaksi Bima Sakti yang beranggotakan sekitar 200 miliar bintang ini, ternyata hanyalah satu di antara miliaran galaksi yang tersebar di seluruh penjuru langit. Begitu luas, tak bertepi, begitu besar, tak terjangkau, adikarya dari Sang Maha, Allah, Azza wa Jalla. Betapa sangat-sangat kecil kita, pun, betapa sangat terbatas dan fananya hidup. Pepatah Latin mengatakan, memor est do brevis aevi, yang kira-kira mengingatkan betapa singkat masa hidup. Hidup begitu pendek, tak sewajarnya disia-siakan hanya untuk kesenangan dunia yang terbatas. We are no longer living in the earth, but the universe. Kita tak lagi hidup di bumi. Kita hidup di alam raya dengan Sang Maha menjadi pusat pengaturnya. Lalu, kenapa kita masih begitu bangga dan angkuh mengelola semua aktivitas dengan pendekatan duniawi yang terbatas? Kenapa kita tidak mengadopsi saja prinsip-prinsip langit, yang jelas begitu luar biasa dalam kehidupan dunia kita? The Celestial Management, sekali lagi, dimaksudkan sebagai upaya menurunkan visi langit itu untuk mengejawantah di bumi. Visi langit, yang berupa spiritualitas yang kita terima dalam bentuk firman-firman Tuhan maupun sabda utusannya, menyatakan betapa dunia hanyalah terminal persinggahan singkat sebelum kehidupan abadi datang. Kalau kehidupan abadi yang kita perjuangkan, kehidupan dunia otomatis kita dapatkan. Seperti halnya kalau kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh, dan tidak sebaliknya. Semua aktivitas pengelolaan, apakah itu bisnis, atau bahkan negara, semestinya diwarnai oleh semangat spiritualitas yang menyebarkan kebaikan, bukan kejahatan, menumbuhkan kooperasi, bukan monopoli, mengedepankan kebersihan dan kejujuran, dan bukan ketamakan dan keangkuhan. Dengan demikian, paradigma ilmu manajemen lama yang lekat dengan motivasi duniawi digeser dengan motivasi ukhrawi. Ilmu manajemen tidak lagi dalam pengertian getting things done through the people, melainkan getting God will done by the people. Kalau yang pertama menempatkan CEO sebagai pusat koordinasi yang diperintahnya harus dijalankan krunya tanpa terkecuali, tidak dengan pendekatan kedua. Tugas utama seorang CEO dalam pendekatan kedua adalah memfasilitasi sebuah lingkungan yang sesuai dengan spirit moral, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, sekaligus Tuhan. Kru tidak pada posisi positif, sebaliknya turut memberikan masukan dan pemikiran. Dampak yang diharapkan dengan perubahan radikal itu, terlihat baik dalam proses maupun result final. Memastikan spirit moral dalam bisnis akan melahirkan good corporate governance, di mana standar praktik-praktik perusahaan dituntut derajat transparansi dan akuntabilitas yang jauh lebih tinggi dari sekedar terciptanya good corporate governance. Ketika kru meyakini semua kerja dan aktivitasnya tidak hanya diaudit oleh pengawas internal, tapi juga kepada Allah. Masihkah ia bisa bersembunyi? Tidak ada sebutir zarah pun yang bakal luput dari perhitungan Sang Maha Melihat. Gagasan dan ide-ide untuk membumikan visi langit mendapatkan media yang tepat ketika pada tahun 1999 saya dipercaya oleh para pemegang saham Bank Muamalat Indonesia untuk mengelola bank pertama murni syariah ini. Visi manajemen langit itu pelan-pelan diimplementasikan antara lain melalui sharing values yang mendukung dalam 3 kategori utama. Kategori pertama yang dipaparkan dalam konten ini adalah a place of worship, atau muamalat sebagai tempat penyembahan. Nilai-nilai yang disemaikan terkumpul dalam akronim ZIKR, Zero Base, Iman, Konsisten, Result Oriented. Kategori kedua adalah a place of wealth, atau menjadikan muamalat sebagai pusat dari berkumpul dan dibaginya kesejahteraan. Untuk mewujudkan impian ini, dilakukan sharing pikir, power, information, knowledge, dan rewards. Dan kategori terakhir adalah a place of warfare,
atau muamalat sebagai medan pertempuran untuk memajukan ekonomi umat. Nilai-nilai yang ditransformasikan untuk mewujudkan cita-cita ini terangkum dalam akronim MIKER, militan, intelek, kompetitif, dan regeneratif. Prinsip 3W, worship, wealth, dan warfare, yang diimplementasikan melalui konsep Seeker, Picker, Miker, selama 5 tahun terakhir di muamalat, alhamdulillah cukup menuai hasil yang signifikan. Bisa dilihat tidak saja dari sisi kinerja perseroan, dari rugi hingga membukukan laba, dan pada saat yang sama juga, kemampuan perusahaan melebarkan sayap jaringan. Beragam penghargaan juga diperoleh, seperti The Most Excellent Bank dari Infobank, dan predikat 10 besar bank devisa teraman, dari Pilar Bisnis. Muamalat juga terpilih as a Great Brand, dan Super Brands Award dari Super Brands International, dan menempati posisi sebagai Top of Mind Bank Syariah di Indonesia, dari survei terakhir Karim Business Consulting. Kalau deretan prestasi ini yang dimaksudkan Peter Drucker di awal sebagai result, muamalat telah mencapainya. Namun, bagi kru muamalat, result tak bisa diukur hanya dari prestasi-prestasi yang terlihat, tani B, karena result yang sebenarnya yang mereka dambakan adalah hasil akhirat yang tak terlihat, intangible. Mereka tidak melihat institusi tempatnya bekerja sebagai bank, tapi organisme dakwah pembawa terang dan kemenangan bagi pembuktian unggulnya sistem bagi hasil dari sistem riba, bunga. Mereka berusaha keras sistem ilahiyah yang tak lain sistem langit itu eksis. Oleh karena itu, semua kru lebih suka diidentifikasi sebagai pejuang ekonomi, warrior, bukan pencemas yang menjadi beban ekonomi, warrior. Mereka adalah mujahid yang dengan semangat menjalankan sistem perbankan Islam, yang siap berkompetisi, bukan mujair yang menjadi santapan kompetitor. Sebagai seorang warrior, sepertiga hidupnya digunakan untuk perjuangan dan bersosialisasi, sepertiganya lagi untuk menciptakan kemakmuran, dan sisanya untuk tugas-tugas rutin, tidur dan makan. Namun, 3/3 dari seluruh waktu yang dipakainya, semuanya dipersembahkan untuk mengabadikan diri, dan meraih ridha ilahi. Sebuah perjalanan panjang menuju keabadian. Buku The Celestial Management ini, diharapkan bisa menggenapi khazanah buku-buku manajemen, khususnya spiritual management. Namun, saya sadar apa yang dituangkan dalam konten ini belum sepenuhnya terrealisasikan dalam medium muamalat. Ada harapan-harapan, dan hanya waktu yang akan menjawab perwujudannya. Di sana-sini juga masih banyak kumpulan ungkapan, dan masih menunggu pembuktian. Saya percaya, konten ini jauh dari sempurna. Namun setidaknya, ia dapat memberi bekal dalam memahami sebagian cara Tuhan menyampaikan ajarannya melalui ilmu, filosofi, model, dan petaktik praktik manajemen Islami. Sebagai sebuah pemikiran, konten ini pun tak hendak dipersembahkan dalam semangat kesementaraan yang menghentikan proses pencarian kebenaran lain untuk melengkapinya. Lantaran ini, sengaja tidak saya bubuhkan bab penutup, karena saya yakin upaya untuk membumikan visi langit masih sangat panjang. Jika seluruh isi lautan dijadikan tinta, dan seluruh batang dan dahan pohon di jagat raya dijadikan pena, niscaya tidak akan cukup untuk merangkum ilmu Tuhan. Saya berharap jalinan lembar demi lembar dari konten ini, bisa menjadi setitik kecil pencerah jiwa, dan membentangkan jalan menuju perjalanan panjang keabadian. Laksana Kapanu, yang dibangun bersama kaum beriman, yang ingin membawa orang-orang beriman dalam penyelamatan banjir besar, peradaban berbasis bunga yang menyengsarakan. Konten ini ingin memberi harapan kepada para penganut perbankan Islam, bahwa ada cara lain menuju Tuhan. Ada cara lain menjemput kematian, yaitu dengan mempraktikkan ajaran-ajaran ilahiyah, melalui perbankan, dan kehidupan perniagaan dalam sistem perekonomian yang diridai Tuhan. Di dalamnya, kita bukan hanya mengharapkan kemakmuran duniawi, melainkan juga kematian dalam curahan abadi dari rahmat ilahi. Konten ini, ingin seperti kapal Nuh, membawa para sobat pada satu spirit, bahwa kalaupun kita mati, kita dalam perjalanan menuju ilahi. Menuju surga abadi. Akhirnya, izinkan saya mengutipkan sebait sajak Imam Ali radhiyallahu anhu. Ketika ibu melahirkanmu, engkau menangis menjerit, sementara orang-orang di sekelilingmu, tertawa bahagia. Maka berusahalah untuk dirimu, ketika ajal menjemput. Di saat orang-orang di sekelilingmu menangis sedih, ruhmu tersenyum gembira. Dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konten ini diterbitkan. Dalam cinta pada sesama, konten ini hendak disebarkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita saat melepas napas penghabisan, dengan menyunggingkan senyum kebahagiaan. Jakarta, 1 Muharram 1425 Hijriah. A.
Riawan Amin,